Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu. Wa bi sahbi sadri wa yasri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bi zidna ilman wa zukna fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembahasan kita untuk fikih muamalah. Kita masih berada di bab ijab kabul. Ya. Kita sudah membahas 4 poin yang bisa kita katakan sebagai syarat sah ijab kabul. Ya, poin yang pertama, ijab kabul itu harus jelas siapa pelakunya dulu. Kenapa? Karena kalau pelakunya itu tidak memiliki legalitas, tidak memiliki hak, tidak memiliki keabsahan untuk melakukan ijab kabul, ya ijab kabul juga nggak sah. Yang kedua adalah masalah ketika ijab kabul itu melibatkan pemaksaan, terus bagaimana? Nah, itu juga sudah kita bahas panjang lebar. Yang ketiga adalah yang sudah kita bahas juga adalah masalah kabulnya itu harus sejalan dengan ijab. Ya. Dan yang terakhir adalah masalah bagaimana ketika dilakukan dalam satu majelis. Nah, kemarin kita sudah bahas 4 hal itu. Kita bahas poin terakhir ya dari bab ijab kabul. Jadi ada satu bahasan yang namanya ijab kabul itu masalah kebersatuan atau menjadi satu atau terpisahnya transaksi. Transaksi mana yang dianggap jadi satu dan transaksi mana yang dianggap terpisah, sehingga nanti bisa dihukumi mana yang sah transaksinya dan mana yang tidak sah transaksinya. Ya. Jadi kesatuan dan keterpisahan transaksi. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena memang yang namanya transaksi di poin sebelumnya itu harus dilakukan dalam satu majelis, gitu ya. Yang disebut satu majelis kita sudah bahas panjang lebar, tidak kita ulang lagi. Hanya itu menjadi entry point, menjadi penghubung dengan bahasan kita sekarang. Kenapa? Karena tidak hanya karena satu majelis transaksi itu menjadi terpisah atau bersambung, ya. Tapi transaksi ini butuh sesuatu sehingga dianggap sebagai satu kesatuan utuh. Dianggap bukan transaksi yang terpisah yang kemudian nanti bisa juga dihukumi tidak sah. Dalam kebiasaan sebagian bangsa, ya, yang namanya transaksi itu biasanya, ya ini kebiasaannya, diakhiri dengan sofakoh, jabat tangan. Kayaknya kita juga di sini ada ya sebagian ya. Transaksi biasanya dikuatkan dengan jabat tangan. Jadi transaksi biasanya dikuatkan dengan sofakoh atau jabat tangan. Tapi kalau hanya sekedar beli beras kayaknya nggak sampai jabat tangan, kecuali beli berasnya 1 truk gitu ya. Kalau beli beras cuma 10 liter nggak pakai jabat tangan. Kalau kita belinya cuma beli sayur juga tidak jabat tangan gitu ya. Atau kita cuma beli makan ya, beli nasi bungkus juga tidak pakai jabat tangan. Tapi untuk transaksi-transaksi besar umumnya kita menggunakan jabat tangan. Ya. Karena juga repot juga kalau semuanya harus jabat tangan. Apalagi tukang sayur di pasar. Pembelinya ada 10, selesai mesti jabatin tangan semua satu-satu. Repot gitu ya. Jadi nggak semuanya harus jabat tangan. Ini keumuman aja, kebiasaan aja yang ada pada masyarakat di zaman dulu, terutama masyarakat di Arab gitu ya. Jadi transaksi itu dikuatkan dengan jabat tangan. Nah, disimpulkan lagi yang namanya transaksi itu butuh ada 5 syarat ya. Yang namanya transaksi harus ada 5 hal. Apa sajakah itu? Nah, yang pertama
harus ada jelas barang. Ya. Namanya transaksi, yang pertama harus ada adalah barang. Itu nggak boleh nggak. Ya. Yang kedua adalah harga. Nah, harga itu bisa nilai pasti, bisa yang penting ada kesepakatan pertukaran. Ya. Jadi yang namanya harga itu ada pembandingnya. Contoh, misalnya kita mau ya yang namanya jual beli dalam Islam kan nggak harus barang ditukar uang, tapi juga bisa barang ditukar barang. Nah, yang seperti ini harga adalah kemakluman. Contoh, misalnya kita mau tukar motor. Motor saya mau ditukar motor ini, silakan nambah. Penawarannya biasa gitu ya, tukar tambah bahasanya. Itu adalah penggambaran harga. Harga motornya berapa? Ya pokoknya saya pengen segitu. Nah, gitu ya. Saya pengen segitu. Atau misalnya ada yang pengen tanah ya dijual, saya pengen tanah ini pokoknya ditukar sama apa misalnya mobil. Nah, gitu ya. Berapa harganya? Wah, nggak ngerti. Nah, jadi boleh seperti itu. Barangnya ada, harganya ada. Harga itu bisa perbandingan dengan barang lain atau memang bisa harganya itu fix. Ya. Bisa perbandingan dengan barang lain atau bisa harganya itu fix. Yang penting nilai itu punya gambaran di kedua belah sisi, baik di penjual maupun pembeli itu saling paham nilai barang. Oh, yang saya mau ambil adalah sebidang tanah, tempatnya seperti ini, ukurannya seperti ini, posisinya di sini. Tergambar. Yang mau ditukarkan dengan apa? Mobil. Oh, mobilnya mobil apa? Mobil roda 3 kah? Mobil roda 4 kah? Kan gitu ya. Nah, boleh-boleh aja kan gitu ya. Tapi harus jelas. Mereknya, tipenya, tahunnya, gambarannya itu mesti jelas. Meskipun nggak harus detail A sampai Z, enggak. Tapi secara paling enggak yang mempengaruhi harga, yang mempengaruhi nilai itu harus sama-sama diketahui. Ya, Pak, ini mobilnya bagus banget gitu ya. Mobilnya bagus banget. Mobilnya mulus, bannya baru, catnya mulus. Ini mobilnya mobil bekas dari Eropa, Pak. Gitu ya. Setirnya sudah setir kanan, tapi pedalnya di kiri semua, Pak. Kan repot ya seperti itu ya. Ya, repot seperti itu gitu ya. Bisa dirubah, Pak. Ya, kita ada ahlinya ini, nanti bisa dirubah ya. Mau setir kanan, pedal kiri atau sebaliknya boleh. Ya. Jadi yang seperti itu mempengaruhi harga, maka yang seperti itu harus dibicarakan. Tapi untuk hal-hal yang kecil-kecil yang mungkin nggak ada efeknya ke harga, misalnya lampu sennya mati satu. Berapa sih harga lampu sen? Oh, gitu ya. Itu kan tidak mempengaruhi harga secara signifikan. Itu ya memang mungkin nggak semuanya juga kita tahu, gitu ya. Kenapa? Karena lampu sennya di belakang jadi nggak kelihatan. Jadi yang namanya transaksi, yang pertama jelas harus ada barangnya. Yang kedua harus ada harganya, nilai dari barang itu. Yang ketiga tentu harus ada penjualnya. Jadi yang ketiga harus ada penjualnya, ya, orang yang menyerahkan barang, ya, orang menyerahkan barang, penjualnya. Yang keempat harus ada pembelinya. Apa yang kelima? Jadi ada barangnya, ada harganya, ada penjualnya, ada pembelinya. Apa yang kurang sampai jadi transaksi jual beli? Ijab kabul, betul ya. Jadi meskipun keempat ini ada, ini nggak terjadi apa-apa. Seperti di pasar gitu ya. Kita ke pasar, barangnya ada, harganya ada, penjual ada, pembeli ada. Ada di transaksi jual beli nggak? Ya. Jadi tetap harus ada yang namanya ijab kabulnya. Atau ya kita katakan di sini adalah transaksi.
Nah, 5 hal ini harus ada dalam proses transaksi jual beli. Ya, jual beli atau al-bai' dalam bahasa Arab itu meliputi jual beli dan barter. Jadi nggak harus yang namanya barang ditukar dengan uang, tapi bisa juga barang ditukar dengan barang, gitu ya. Barang dengan barang juga sama. Nah, kelima hal ini harus ada, harus hadir, memang harus terkumpul. Ya, bahasa kita dalam satu majelis terkumpulnya. Nah, satu majelis seperti apa? Tidak harus ngumpul dalam satu tempat. Tapi nanti kan kemarin kita sudah bahas ya, bisa diwakili dengan tulisan, bisa dengan wakalah, bisa dengan apa namanya bentuk-bentuk lain gitu ya. Itu bisa diwakili dengan cara seperti itu. Tapi transaksi itu harus merupakan satu kesatuan. Tidak boleh diselingi dengan aktivitas lain kan gitu ya. Tidak boleh diselingi dengan aktivitas lain. Sehingga kelima hal ini memang sebuah kesatuan utuh dalam transaksi yang memang dia harus dijalankan dalam satu kesatuan utuh, bukan satu waktu. Ya, tapi satu kesatuan utuh. Ya, satu majelis, satu kesatuan tidak diselingi oleh aktivitas lain. Nah, di sini kita akan masuk saya ingatkan ini kitab yang saya pakai adalah kitab Fikih Islam wa Adilatuhu karya Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi seorang ulama dari Al-Azhar, ya, ulama kontemporer. Jika pihak penjual atau pembeli lebih dari satu, nah, gimana ini? Ya, penjualnya ada 3 orang, atau pembelinya ada 3 orang, atau penjualnya 3 orang, pembelinya 3 orang, bisa sah nggak? Pernah terjadi nggak seperti itu? Ya. Nah. Ya. Bisa, ini umum sebenarnya ya. Dalam bahasa kita adalah syirkah kerjasama, ya kan? Contoh yang paling umum, penjualnya banyak, pembelinya satu, itu biasanya kalau jual barang warisan. Benar ya? Penjualnya banyak, pembelinya satu, jual tanah warisan. Ya, biasanya banyak orang menjual kepada satu orang. Tapi bisa jadi menjualnya kepada beberapa orang, kepada banyak orang juga. Yang belinya perusahaan. Di situ perusahaannya ada beberapa bos. Nah, itu kan juga bisa gitu ya. Jadi memungkinkan pembelinya itu banyak, penjualnya banyak, atau pembelinya banyak, penjualnya satu, penjualnya satu, pembelinya banyak juga bisa. Gitu ya. Jadi memungkinkan jika pihak penjual atau pembeli lebih dari satu, ya, maka jual belinya tetap sah dengan syarat mereka semua sepakat. Ya. Ya, ini kepake tadi ya buat misalnya warisan. Nah, ya, tetap sah dengan syarat semuanya sepakat. Nah, jadi ketika penjual dan pembeli ini lebih dari satu, maka yang lebih dari satunya ini, mau entah penjualnya, entah pembelinya, atau kedua belah pihak, mereka itu sepakat ya dalam hal yang diomongkan di ijab kabulnya. Ya kan? Karena intinya jual beli kan di ijab kabulnya itu. Ketika mereka sepakat, itu sah. Maka memang menjadi tantangan sendiri, dan ini saya nggak bahas di sini ya, masalah waris.
Ya, tapi biasanya jadi tantangan sendiri dalam hal waris ketika ada salah satu pihak yang nggak mau, entah nggak mau jual atau nggak cocok harga. Itu biasa ngegantung itu. Nggak mau tanda tangan, wah repot itu ya. Itu yang seperti itu yang kadang-kadang repot. Nah, yang seperti ini juga jangan dilanjutkan. Kenapa? Karena punya potensi jual belinya jadi nggak sah. Kalau dia memang memiliki, menjadi bagian dari pemilik, gitu ya, menjadi bagian dari pemilik. Nah ini dalam hal jual beli, ya, memungkinkan barang itu dimiliki oleh beberapa orang atau dibeli oleh beberapa orang sekaligus. Jadi nanti kita ada bahasannya nanti ya di bagian di bab-bab selanjutnya ada syirkah, ya. Syirkah itu namanya kerjasama. Apa? Kongsi. Apalagi bahasa orang sini? Join. Nah, itu sudah bahasa modern, Pak. bahasa apa nih orang apa namanya orang asli Ngawi apa nyebutnya? Kalau kerjasama seperti itu. Nggak mungkin join itu udah bahasa modern itu. Kong beda lagi, gitu ya. Ya. Jadi ini ada kerjasama, kongsi gitu ya, atau join gitu ya, antar berarti dua atau lebih orang untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu. Nah, dalam hal kepemilikan, Islam membolehkan ada yang namanya syirkah amlak. Syirkah amlak itu apa? Syirkah amlak adalah syirkah untuk kepemilikan. Barang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Ya. Atau bahasa lain mungkin yang juga dikenal patungan. Nah, itu ya. Ya, dipakai ya, paham ya bahasa itu ya, patungan gitu ya. Itu juga bisa gitu ya, patungan. Misalnya ini contohnya yang mungkin suka terjadi, kakak adik patungan beli motor. Boleh kan gitu ya, nggak masalah gitu ya. Itu syirkah amlak ya. Ya, syirkah amlak itu diperbolehkan dan itu juga nanti akan masuk di sini. Ya. Dalam hal jual beli. Ya, kenapa? Sapi korban, betul. Ya, sapi korban itu juga sama, gitu. Nah, jadi pihak penjual dan pembeli jika lebih dari satu, yang harus diperhatikan adalah kesepakatan di antara mereka semua. Nggak boleh ada salah satunya yang kemudian berbeda. Ya. Artinya semua mereka paham mengenai akad yang akan dilakukan, nah, dan mereka sepakat oke, clear gitu ya. Kenapa? Karena kaidahnya innamal bui'a antarodin, bahwa sesungguhnya jual beli itu harus didasari ridho sama saling ridho. Ya, nggak boleh ada yang ganjel gitu ya. Selesaikan dulu yang ganjelnya gitu. Ya, sebenarnya memang ini menarik ya kalau bahasan tadi bahasan ke fikih waris, cuma nanti itu bahasan yang berbeda lagi. Yang sering kali nyangkut itu di situ biasanya. Kalau urusan barang, kerjasama bisnis, nggak seberapa masalah. Tapi kalau urusan warisan, itu rata-rata bermasalah. Gitu ya. Banyak yang lebih banyak yang bermasalah dibanding barang. Ya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita, baik kita mau menjual ataupun mau membeli, gitu ya. Yang berikutnya adalah sepakat antara penjual dan pembeli tentang barangnya. Pandangan yang sama mengenai barang yang akan ditransaksikan. Ya. Tidak ada kemungkinan berbeda sudut pandang. Mau jual mobil, yang dimaksud mobil ini loh, gitu. Bukan mobil satunya. Nah, yang seperti itu. Yang mau jual motor, yang dimaksud motor ini. Pembeli tahu, pembeli dengan sadar melihat, oh ini motor ini yang mau dia beli. Penjual juga tahu persis bahwa motor ini yang mau dia jual. Gitu ya. Jadi yang namanya barang itu harus spesifik. Bukan berarti kemudian nanti ketika penyerahan kan kadang-kadang ada saja gitu ya.
ketika barangnya itu ada beberapa, yang diserahkan yang lain. Ya, yang diserahkan yang lain. Maka harus diperjelas, ini yang mau ditransaksikan barangnya yang mana. Ya, punya motor merek dan tipenya sama, tahunnya sama, dijejerin. Mau yang mana? Jelas kan? Enak gitu ya. Atau apa ya? Contohnya ya. Misalnya jual sepatu merek tipe sama gitu kan. Kalau yang seperti itu gimana? Kalau itu sama persis gak ada masalah, boleh yang mana saja kan gitu ya. Ini semua sama persis ya, semua sama persis. Kalau barang baru umumnya semua sama persis ya. Ya, kalau barang baru umumnya semua sama persis. Tapi memang harus jelas barang yang akan ditransaksikan tuh yang mana sih. Sehingga ya jelas apa yang ada antara penjual dan pembeli itu memiliki pemahaman yang sama. Nah, ketika ternyata barangnya beda atau barangnya ada cacat, maka sebenarnya transaksi jual belinya itu nggak sah, batal. Itu ya. Jadi transaksi jual belinya batal ketika ada barang cacat, barangnya beda gitu ya. Terus gimana untuk memperbaikinya? Ketika terjadi perubahan terhadap barang, maka yang paling benar adalah melakukan ijab kabul ulang. Itu kalau memang dua-duanya sama-sama ridho. Kan gitu. Pak, mohon maaf ternyata ini motornya ada baret-baret. Gimana? Ternyata ini mobilnya kacanya sudah nggak aslinya. Kan gitu ya. Ternyata ini mobil catnya sudah tidak aslinya. Oh, ternyata ini pajaknya telat 2 tahun. Nah, itu kan ada perubahan terhadap spesifikasi barang ya. Yang seperti itu maka transaksinya batal. Nah, untuk memperbaiki gimana? Akad ulang. Ini mau nggak? Gitu ya. Jadi transaksi yang ini yang yang dengan spesifikasi awal itu dianggap tidak ada. Dianggap batal, tidak terjadi. Harus diakadkan ulang. Kenapa? Karena barang tidak sesuai. Ya, barang tidak sesuai. Kemarin juga sudah kita bahas ketika di situ ada proses ya, proses serah terima melalui pengiriman dan lain-lain, maka tetap barang itu menjadi tanggung jawab pemilik barang sampai nyampe ke tangan pembeli sesuai dengan penjelasan spesifikasi awal. Begitu pula si pembeli juga harus menyerahkan uang sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Nggak boleh kurang. Kan gitu. Nggak boleh kurang, nggak boleh telat dan lain sebagainya. Ya, jadi ada kesepakatan antara penjual pembeli tentang barang ya. Jika barangnya berubah ya, ini bisa batal atau akad ulang. Gitu ya. Ya, jika barang berbeda atau cacat bisa batal atau akad ulang. Ya. Terakhir ya. Nah, ini yang mungkin kita nggak terlalu banyak menemui, tapi ada. Jika jual beli di situ ada bercampur antara yang halal dengan yang haram. Gimana? Jual beli ada bercampur antara yang halal dengan yang haram. Apa contohnya ya? Ya. Sebenarnya nggak banyak kan, jual beli haram itu nggak banyak. Misal contoh gini, kita mau beli satu rumah makan. Ternyata di dalam rumah makan itu juga menyediakan khamr. Nah, itu ya. Kan kita beli ini cerita mengawang-awang ya, sekedar contoh ya.
kita mau beli rumah makan plus isinya. Ternyata di dalam rumah makan itu juga menyediakan khamr. Kan artinya di situ bercampur antara yang halal dengan yang haram. Seperti apa? Ya, maka transaksi yang terjadi itu tidak sah. Kenapa? Karena seorang muslim terikat dengan syarat bahwa hanya barang yang halal yang boleh diperjualbelikan. Gimana untuk mensahkan transaksi? Dipisahkan dulu antara yang halal dengan yang haram, kemudian transaksi ulang hanya dengan yang halal. Kan gitu caranya. Kalau memang mau lanjut. Tapi hukum asal transaksinya ketika bercampur ini tidak sah. Ya, tidak sah kecuali dipisahkan dulu dan ditransaksikan ulang. Ya, bukan berarti otomatis sah, enggak. Tapi mesti ditransaksikan. Kenapa? Karena pasti nilainya beda. Ya kan? Yang tadinya semua, kemudian ada yang dikurangi, pasti nilainya beda. Maka ditransaksikan ulang setelah dipisahkan antara yang halal dengan yang haram. Gitu. Nah ini kaidah ya, kaidah antara kesatuan keterpisahan transaksi yang ketika ada campuran-campuran tadi, ketika ada penyatuan dari sisi barangnya sah halal dengan yang haram, maka sudah yang seperti ini jangan dilanjut, kecuali memang bisa dipisahkan. Ya, kecuali memang bisa dipisahkan. Kalau nggak bisa dipisahkan, ya nggak boleh ditransaksikan. Kita tidak boleh bertransaksi. Ketika yang halal dan yang haram campur dan tidak bisa dipisahkan. Apa contohnya? Apa contohnya ya? Yang halal dan haram itu nggak bisa dipisahkan dan itu kita nggak bisa transaksi. Ya mungkin minuman itu ya, kalau di luar negeri kan ada semacam bar gitu ya. Di situ kan sudah campur aduk semua. Meskipun di situ mungkin sediain kopi, ya itu juga jadi masalah. Nah ini makanya juga hati-hati gitu ya, juga hati-hati. Kenapa? Karena terutama untuk merek-merek asing, ya merek-merek asing, meskipun judulnya kedai kopi yang terkenal tuh, gitu ya, kedai-kedai kopi yang terkenal, ternyata meskipun kita belinya kopi, belinya coklat, itu tetap ada tambahan khamr. Jadi harus hati-hati. Ketika yang seperti itu, maka itu kan bercampur dan nggak bisa dipisahkan kan? Sudah satu gelas gitu, gimana misahinnya? Nggak bisa. Maka yang seperti itu sudah transaksinya nggak sah. Yang kalau sudah kepalang dan kita nggak ngerti itu, maka dibuang. Karena bercampur antara yang halal dan yang haram dan nggak bisa dipisahkan. Ya, makanya hati-hati. Ya? Kalau tahu ya. Iya, makanya ini dikasih tahu. Kenapa? Ya. Ya. Terus gini, kalau makanan kemudian ada isu pakai minyak babi, terus terang saya agak meragukan. Kenapa? Karena minyak babi itu mahal. Jadi cuma makanan yang mahal yang bisa pakai minyak babi. Itu. Yang beberapa kali ya. Saya kebetulan dulu di Bogor itu termasuk salah satu klien saya adalah LP POM MUI yang mengeluarkan sertifikat halal. Saya sering bareng dengan mereka itu, ya sebenarnya di antara kuliner itu sekaligus survei. Ya. Di sana ya itu sempat berapa kali ditemukan bakso untuk mempermurah dia, untuk memperbesar keuntungan, itu dicampur dengan daging tikus. Itu. Dengan daging tikus. Nah, itu karena sudah tahu akhirnya dibeli, gitu kan, dibeli untuk dibawa, masukkan ke lab. Ternyata dalam baksonya itu ada serpihan bulu-bulu tikus. Coba. Nah, itu mengerikan. Itu mengerikan. Maka memang kehati-hatian kita ya dalam hal makanan, ya, kalau nggak yakin mendingan nggak usah, cari yang pasti-pasti aja. Gitu. Ya mungkin ini materi kita, silakan dicatat ya, dilihat ulang.